demo DPWL sama folder template admin LTE-nya. Admin LTE itu di rename jadi template. Ibu Yulita udah? Browsernya tetap standby ya. Browser di standby. Jika sudah, kita bahas materi untuk hari ini. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam dulur ya Bapak Ibu ya. Kita bertemu di pertemuan kedua untuk mata kuliah DPWL. Nah, jadi ceritanya saya lihat tadi Pak Rizal nambah mata kuliah untuk framework ya. Jadi framework itu, nah ceritanya yang kita pelajari sekarang natif disebutnya, PHP natif. Kalau framework itu kebetulan frameworknya yang kita juga ada framework, tapi frameworknya yang punya Bootstrap untuk CSS. Yang itu frameworknya biasanya yang pakai CI. Ada framework model view controller, tapi itu di luar ini, jadi mungkin agak beda ya, tapi dipelajari aja. Ya, kita lanjut. Pertemuan sebelumnya, saya udah bikin folder yang namanya apa kemarin, Bu? Yang kita latihan kemarin? Udah lupa? Belum ada dong, kata Ibu. Nih, konsentrasi. Telinganya sambil dengerin saya, matanya lihat di sini ya. Jadi sekali lagi apa yang saya minta kemarin tuh, pertama ada folder demo DPWL. Isinya yang beginian nih, ya. Di mana file DB ini perlu diimport menggunakan php-admin. Kalau belum nanti aja yang Bu Yulita ya. Kalau belum harusnya ini diimport file SQL-nya sama si Seren tuh. Untuk apa? Biar dia berfungsi ya. Kemudian saya butuh folder template ini isinya yang hasil ekstrak admin LTE. Untuk apa? Ya inilah file template yang kita tinggal gunakan. Kenapa nggak coding dari awal? Kita ada coding dari awalnya yaitu script untuk prosesnya. Jadi template ini file untuk tampilan aja. Itu ya penjelasannya. Nah, konsentrasi. Di sebelumnya, konsentrasi sekali lagi ya. Ini demo DWL tuh isinya kayak gini. Jadi ini nih program yang udah jadi. Yang sebenarnya ya ini untuk contoh untuk kalian. Gambaran prosesnya ngapain sih proses bisnisnya. Kemudian kita kemarin udah sampai template tuh udah nyoba. Oh, contoh halaman login yang mana sih agar mirip dengan yang demo DPWL. Ya, kenapa Bang? Oke. Demo DPWL halaman loginnya seperti ini. Yang kita di template seperti ini. Mesti diapain? Sebenarnya ini tinggal dibuang, udah dimiripin. Nah, kita mau proses hari ini nih. Ini dulu. Jadi di folder template, buka folder template. Silakan buka folder template. Udah ada folder page. Ya Yulita ada. Ya di folder template, di htdoc kan ada template. Ada. Di dalam template ada folder page. Ini nih, saya jelasin dari awal tadi. Kan ada saya minta demo DPWL, ada minta template kan? Ada, Bu Yulita. Ini nih admin LTE yang di rename jadi template. Awalnya admin LTE di rename jadi template. Lah, iya sebelumnya admin LTE diekstrak. Admin LTE itu diganti jadi template. Nah, makanya ceritanya episode kedua ini harusnya baru nyambung jika udah ngikutin episode yang pertama. Ya, sama kayak film India itu Bu ya, Bu Marianti ya. Jadi ya berseri dia. Si Seren sudah, bener ya. Buka folder template. Di dalam template ada folder page. Di dalam page ada example. Nah, yang kita butuhkan login V2. Ini copy. Ya, cara copy tahu semua? Lah, di copy kan kita tinggal pastein loh. Yulita sudah ketemu?
Biar kakak nanya. Daripada nanti bingung. Oh, enggak? Atau sebelah Yulita juga boleh, intinya deketan. Oke, dengerin ya. Jadi ngapain kita? Kita mau bikin file login. Oke. Login yang ini nih, login admin. Tapi yang punya kita kan contohnya ini di template. Nah, kita mau menyesuaikan sesuai yang kita. Saya ulangi ya. Jadi, template itu apa? Template itu untuk tampilannya doang. Kita butuh bikin script agar bisa digunakan ya terhubung ke database segala macam kayak gitu tuh. Sekali lagi ya, di template-nya login V2 namanya. Ini dia. Jadi kalau Yulita mau buka ya localhost garis miring template. Ini di tab baru, ketik localhost template. Nah, enter. Udah. Ini khusus yang ketinggalan kemarin ya, localhost template sama dengan Sharon juga buka ya. Nah, cari di sini yang namanya extra atau page ya kemarin. Extra nih. Extra. Ada Yulita? Ini dari browser nih, localhost garis miring template. Udah, kebuka ini enggak? Tampilannya. Sama. Ke extra, login, register V2 yang login, itu diklik. Sama Gusti ya, ini juga ya Gusti. Ibu Gusti, gimana aman? Oh, lah, login V2 dibuka, ini tampilannya. Kenapa? Kita mau nyontek ceritanya. Oke, konsentrasi ya. Nah, cara pakainya gini. Saya bilang sekali lagi, file ini ya, ini jurus juwet yang dibilangnya nih ya. Karena udah pelan-pelan dibilangnya harusnya paham ya. File ini yang sekarang kita lihat adalah file template-nya. Dibilang template berarti hanya untuk tampilan. Dia kita klik sign in belum terjadi apa-apa, dia belum tahu itu salah apa benar. Oke, maka kita mau bikin codingnya nanti yaitu PHP-nya. Yang ini yang versi demo DPWL ini contoh. Kalau udah ada codingnya gimana? Dia tahu gagal apa enggak. Dia tahu kalau udah benar baru masuk ke sini. Oke. Jadi sekali lagi tujuan kita adalah dari file template ini mau kita modif sehingga ya diperuntukkan untuk apa? Untuk nampilin program kita yang kita bikin. Oke, jadi template hanya untuk sekedar menunjang tampilan. Kita nggak bikin tampilannya dari awal. Itu ya. Sekarang di folder ya di dalam example tadi akan ada file login V2 ya. Ada di copy. Yang tadi itulah di copy, udah. Kalau sudah ke htdoc, sudah. Ini penting nih biar sama nih. Ke htdoc sudah. Ke dalam htdoc, bukan di dalam example lagi ya, keluar dari example tuh ke htdoc. Kalau sudah, buat folder baru, namain kakak sesuai periode kita 1122. Sekali lagi ini di dalam htdoc atau sejajar dengan demo DPWL dan template 1122. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, kakak 1122 ini sejajar dengan demo DPWL dan template. Kalau kalian naruh di dalam template ada page tadi salah justru.
Dia maunya sejajar, jelas ya. Kalau sudah, pastein yang login V2 tadi. Pastein login V2. Sudah? Nah, jika sudah, konsentrasi nih ya, konsentrasi. Sekarang coba akses localhost garis miring KK 1122. Nih, kalau ngakses localhost itu artinya di mana? Di browser. Localhost KK 1122. Jadi kita ngakses ini di enter, harusnya keluarnya gini nih. Nah, jangan lupa ya, kan pertemuan pertama udah disampaikan tuh, catat, ya nggak? Sama, ya kalian screenshot. Intinya tiap pertemuan tuh kerjaannya sama, ngumpulin catatan sebagai nilai tugas. Nah, ini di screenshot. Nah, ceritanya kalian ngapain, belajar apa aja? Ya, tulis catatannya. Setelah ceritanya sebelumnya ada titik-titik. Setelah membuat folder KK 1122, buka browser dan akses alamat, ya enggak? Gitu kan kata-katanya. Jadi catatan kalian ya alamatnya apa ini. Nah, sehingga tampilan seperti di bawah ini. Ini nih sama kayak pertemuan pertama yang udah saya sampaikan. Ini screenshot kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, jadi sebelumnya di atas nih tadi langkah-langkahnya apa udah harusnya ada saya rekam nih, kalian tinggal ikuti. Ini kan titik-titik nih, tiba-tiba ngapas tiba-tiba setelah membuat folder. Udah, sebelum membuat folder tuh apa dulu? Ngopi dulu file login ya. Dan seterusnya kalian tinggal terusin catatannya. Nah, saya lanjutkan. Tampilnya sama semua? Sama, oke gini. Nggak usah diklik. Kita maunya dia nampilin login titik PHP. Kedua, rename file login V2 ini sekarang menjadi, saya gedein lagi deh. Nah, besar ya. Login V2 ini rename jadi login titik PHP aja. Login titik PHP. Udah? Sudah? Buka dengan Sublime atau Notepad++, atau kalau punya Visual Code pakai Visual Code. Kalian punyanya apa? Editor ya. Text editornya punya apa? Notepad++. Boleh buka Notepad++. Nggak masuk editor. Yang kalian kalau sudah di rename jadi login titik PHP apa tampilnya ini, ikonnya ini nih. Yang ini si Bu Yulita ini apa tampilnya? Putih atau gimana? Icon, hah? Setelah titik PHP ya. Di sini tipenya apa? Nah, masih salah tuh. Gini, khusus yang Bu Yulita ya. Ya, di Windows di Explorer ini, oke. Tekan Alt, tekan tombol Alt di keyboard Alt ya. Ya, ada menu nggak aktif di atas? Iya, Alt itu dekat kontrol Alt ada. Lah ditekan ada nggak menu di atasnya? Di baris-baris atas ada menu apa aja? File, edit, close, tools. Ya, klik tools. Tools, folder and size option ada nggak? Itu diklik. Lah, tampilnya tampilnya gini nih. Folder option ya. Ke view lah. Lepas centang head extensor found file type. Lah, dilepas ya awalnya gini, dilepas di oke. Lah. Nah, saya minta tadi loginnya titik PHP, jangan ada titik HTML. Titik HTML-nya dihapus. Yang reka, yang seret, udah. Ngapain? Gini, bikin folder KK 1122 udah belum? Hah? Bikin saya kalau belum jauh belum. Yo, bikin folder. Yo. Hah? Di dalam htdoc buat folder KK 1122.
Lah, di dalam folder htdoc si Sharon ini lalu masalah file login V2 tadi di copy taruh di folder ini. Kan tadi tuh di folder example ada yang di copy. Ibu-ibu deh jangan ngelamun loh. Dan tadi saya juga ya tadi tuh ada folder text. Ya, ada folder example. Ada file login V2 copy dulu. Login V2. Nah, copy baik di htdoc ke htdoc ya. Video dua itu spasi. Atas 62 ini jangan pakai spasi ya. Terus bedain huruf besar huruf kecil lo. Nah, yang sini enter, bagi, master. Tekan ini, master. Belum sampai depan. Ini masih depan. Jadi lo jadi PHP jangan buka di dompet, sama tidak ngatur kanan, open quick filter, copy lah di bawah, bukan. Karena kita data Windows 10, ya. Kalau dia simbolnya masih Google Chrome salah ya. Ya salah. Yo. Bu Mar. Yo sama si Reka dengerin ya. Ada nggak file home share view? Menu di atas ke view. Oke, udah. Di sini ada file type extension, awalnya dia tidak centang. Ya, udah. Nanti ada titik HTML-nya kalian di ujung. Itu buang titik HTML-nya. Hanya titik PHP. Bu Gus, udah? Aman berarti. Bapak belum nih, Bapak Rijal nih. Sama Ibu yang Mar tadi juga belum. Bu Mar belum? Bener ya? Ekstensi file udah tampil. Nih, login titik PHP sudah. Lah. Tipenya maunya PHP file ya. Jangan ada tulisan HTML ya. Lah. Si Rijal sudah. Si Gus sudah. Si Seret. Si Mar. Masalah. Deh. Kan saya minta ngeklik view tadi. Udah belum? Iya view. Dicentang. Nah, di sini ini harusnya ada titik HTML yang Ibu tuh. Ada nggak ujungnya titik HTML? Lari ini menjadi login titik PHP. Hah? Tidak masalah, artinya ini default programnya. Tidak masalah. Yang penting login titik PHP. Hah? Iya, yang penting tipenya PHP file, sudah belum? Titik PHP-nya Ibu tambahin lalu di ujung nih. Lah, mohon lah, tidak masalah. Yuk, bareng-bareng nih, bareng-bareng. Yuk, lanjut. Klik kanan dulu filenya, mau dia simbolnya apa bebas lah. Klik kanan lah. Coba properties. Lah, kita mau nentuin default programnya nih. Properties lah.
Ini nih open with-nya Jicheng. Lah, Sublime tuh adanya di C program file tulisannya gitu tuh. Ini dicek mana yang saya nih tampilannya. Saya kecilin dulu lah. Mana kaca pembesar nih, terlalu besar nih. Sekali lagi ya, dicek. Dah, ada tampil gini. Nah, kalau ada langsung Sublime-nya, pilih langsung Sublime-nya. Yang Ibu Mar? Iya, more apps. Oke, kalau nggak ada more apps, gulung ke bawah, look for another apps. Udah? Itu kalau nggak ada, kalau ada Sublime-nya pilih Sublime langsung. Kalau nggak ada, gulung ke bawah, look for another. Udah, Bu? Iya, yang look another ada? Halo? Iyalah, diklik gini. Lah, dia ada kan program file. Cari abjad S, cari Sublime text. Ada nggak? Kan dia membuka program file, Bu Mar ya. Yang Bapak ini lah Sublime. Yang Ibu gue sudah. Yang Seren masalah apa ya? Kita nak nentuin program muka apakah Sublime nya ngapain data gitu deh.
Yang posisi itu kok, yang kami double klik mas ya. Di hah? Apa bu? Enggak usah. Yuk, kita lanjut ya. Kalau yang kami nih, ini biar program defaultnya kebuka langsung Sublime. Jadi logonya logo Sublime. Jadi saat kami double klik, kebukanya Sublime. Yo, silakan buka Sublime. Dengan cara double klik si file login. Udah? Kebukanya ini sudah? Udah? Benar ya? Oke. File inilah yang mau kita otak-atik. Oke, kita balik ke browser. Reload. Reload. Reload gini. Sehingga tampilannya parent dan login. Ada. Klik login. Klik login di PHP. Udah. Pastikan jangan ada HTML ya. Udah. Login .php diklik. Pastikan tidak ada HTML-nya. Sudah? Lah, itulah yang saya bilang tadi di rename tadi. Iya nggak? Jangan ada titik HTML-nya. Lah, Pak Rizal. Apa yang tidak keluar? KK 1122 tidak keluar. Emang kamu naruh di mana? Kan tergantung tempat yang kamu jalanin kan di mana. Nanti hasilnya gini nih hasilnya. Nah, Pak Rizal. Diklik pakai tampilannya seperti saya ya. Terus jadi TKP. Jangan labun ya. Yo, dengerin bener-bener. Si Seren ngapain lagi Seren? Yang kamu konsentrasi di C ya, jangan ke D. Jangan beralih haluan intinya lah di C htdoc lah ya kamu. Jangan buka yang D lagi. Konsentrasi ya. Pak, ngapain tadi itu secara contohnya ini rapi, imut-imut, oh enggak? Di saat kita coba berantakan. Oke. Penyebabnya adalah file-file
yang digunakan, baik itu JavaScript, CSS yang di halaman ini tidak ikut terambil di sini. Nah, cara cepatnya seperti ini. Cara cepat ngatasinya, buka ya. Buka file login.php di Sublime-nya. Udah? Udah ya, bener ya. Pastikan kalian juga udah buka localhost template tadi. Localhost template yang begini nih. Localhost template nih pastikan dibuka. Udah? Localhost template. Udah? Jadi yang kita tadi kan yang berantakan ini kan? Ya enggak? Yang kita contohnya yang ini kan? Oke, gini triknya. File login.php buka di Sublime. Jika sudah, penyebabnya itu adalah lokasi file yang CSS, JavaScript itu belum benar. Jadi kita harus memperbaikinya. Caranya, blok terlebih dahulu titik-titik garis miring titik-titik. Jangan lebih, jangan kurang. Titik-titik garis miring titik-titik itu di blok. Udah? Ngeblok, tahu kan? Ctrl H, Ctrl H untuk nge-replace. Udah? Unitnya sudah. Nanti dia kayak gini nih. Ya kalian kosong nih awalnya kayak gini nih. Ya. Cari apa di replace dengan apa? Konsentrasi ya. Nah, kenapa saya suruh buka di web tadi adalah template. Copy localhost template ini. Nih di web tadi. Jadi kerjaan kita ini kan code-nya di Sublime. Hasilnya di web. Filenya di di Explorer nih. Oke, sekarang kita ke webnya yang localhost template. Kalau ada kata-kata localhost artinya di web. Web tuh yang mana? Di browser. Yulita sudah? Masih pusing? Di Chrome. Ya, yang localhost template udah. Kalau nggak belum ada buka baru, ketik localhost template, enter. Ini nih, localhost garis miring template, enter. Udah, jangan lupa ya. Jadi yang kita buka template itu contekan. Demo DPWL nih hasil jadinya. Mana nih ya, demo DPWL nih hasil jadinya. Ini template ini contekan. Ini nih hasil jadi menggunakan Anime LTE. Yang kita buat adalah yang KK1122. Jelas? Jadi yang 3 macam ini ya jangan ditutup, dibuka. Yunita sudah? Hah? Localhost garis miring template. Template. Apa keluar ya? Object not found. Oh, loading. Udah ya berarti ya. Yang perlu kita lakukan adalah ambil URL-nya ini. Lah. Sharon sudah di copy. Untuk apa? Kan kita main mode replace tadi tuh. Ya enggak? Jadi setiap ada gini kita mau nge-replace ke localhost template. Tapi garis miringnya hapus dekat template tuh. Jangan salah ya. Daripada kita ngetiknya siko. Jadi ini caranya, cara cepatnya seperti ini. Sudah? Benar? Jadi tau di ujungnya kayak gini ya, ini dihapus. Rijal sudah. Ibu Umar. Di blok. Tekan Ctrl H. Iya. Ctrl H itu untuk nge-replace. Dia kan filenya otomatis nih. Lah Bu. Yang ininya nih Ibu pastein. Yang dari ngopi. Lah kan awal aja nih tadi tuh saya bilang di copy dari web ya. Dipastein. Lah, bener ya? Garis miring itu dihapus. Lah, jadi titik-titik garis miring titik-titik di replace dengan ini. Sudah? Klik replace all. Klik replace all. Sudah?
Untuk apa? Sekali lagi untuk mereplace semuanya yang ada titik-titik garis merah titik. Kalau sudah simpan, balik ke web, reload. Simpan, balik ke web, di reload. Disimpan, nyimpan pakai Ctrl S ya ibu-ibu ya. Ctrl S, balik ke webnya. Webnya tuh yang mana kalau saya ngomong web? Di Chrome tadi. Tekan reload yang loginnya. Yang di login, di reload. Ya kita tampilan login kita kan masih jiat tadi itu masih berantakan. Itu tuh di reload. Heran sudah belum Heran? Rijale udah? Ibu Mar? Nih. Saya ulangi ya, lajuat muah bilangnya. Sekali lagi ini nih contoh demo DPWL ini contoh kita yang udah jadi, yo. Ya Bu Mar, dengar Bu Mar, kelak ketinggalan. Bu Mar. Jadi yang dibuka tuh tabnya Siko 2 3. Yuk, sambil di sini deh. Oke, boleh. Terus ada tab untuk yang template, ada tab untuk yang 11 KK 1122 yang kita. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, yang demo DPWL itu program yang lah jadi menggunakan admin LTE. Localhost template ini adalah file-file aslinya sebelum diotak-atik, file template. Dan satu lagi ada localhost KK 1122 adalah yang mau kita pelajari. Oh, jadi yang dibuka Siko 2 3. Caranya gimana? Pakai tab baru. Kalau Ibu Marne seringnya ngetik di tab itu lah diketik ulang sama dia. Ya, jadi bikinlah tab baru. Udah? Sampai ini udah Bu Mar. Siko 2 3. Kita nih mau ke sini nih, udah? Sekali lagi Bu Mar jangan ngetik di yang lah ada yo, tapi di tab baru. Lah, jelas. Ya, di sini yang maksud saya tuh di reload untuk ngeliat hasilnya. Apa hasilnya? Masih kayak gini nggak? Hasilnya? Hah? Udah rapi kayak contoh yang tadi kan? Kayak template tadi kan? Ya, tinggal kita reload, hasilnya udah rapi kayak tadi. Nah, kenapa? Ya, ini membuktikan udah berhasil nih. Jadi, file kita baru satu, yaitu file login. Jelas ya? Nah, mau bikin file selanjutnya gimana ya? Caranya kayak gitu juga. Tinggal menyesuaikan file CSS sama JavaScript-nya. Nah, sampai ini harusnya udah jelas nih. Kita lanjutin ya. Jika sudah, langkah berikutnya adalah login nih butuh object form. Saya nggak akan nunjukin cara ngapusnya ya, biar kita cepat aja maksudnya. Kita pada intinya aja, email, password. Yang kita mau di sini user password. Oh, caranya gimana supaya jadi user password? Berarti kita cari tulisan email dulu. Di Sublime cari tulisan email. Udah? Harusnya yang ini nih udah pernah kalian pelajari saat mata kuliah pemrograman web dasar dan DPW. Email sudah ketemu? Yulita? Kalau nyari di ini ya, karena file login, Ctrl F, cari Ctrl F, tulisan email. Nah, ketemulah seperti ini. Ada? Ada? Nah, kalau kita targetnya maunya tulisannya yang tampil adalah user dan password, berarti tulisan email yang di sini placeholder. Ganti user. Kalian sambil ingat-ingat ya placeholder apa harusnya udah pernah disampaikan di mata kuliah sebelum mata kuliah ini. Placeholder user sudah. Satunya berarti placeholdernya adalah password. Udah sama kan? Kita simpan. Intinya selalu kalau udah ngubah satu simpan. Sekali lagi ya, kalau udah selesai ngubah satu simpan, cek dengan cara nge-reload. Reload. Udah, user password sama user password. Nah, sampai ini udah sama nih. Kalau sudah, berikutnya kita mau apa yang kita ketik kita sign in.
Kalau salah dia bilang salah, kalau benar dia kasih tahu benar. Oh, siap. Caranya gimana? Pertama-tama pastikan ada form, ada method post. Actionnya kita nggak butuh. Kita hapus dulu yang action ini. Yang di file login, kalau ada bahas coding berarti di sublime nih ya. Yuk, ketemu nggak action? Action tulisannya. Ada? Yuk, dihapus. Kita nggak perlu. Sehingga tulisannya tulisan form method doang. Ya kita ngapus action tadi. Kenapa nggak perlu? Kita mau codingnya ya di file login inilah biar kalian nggak terlalu banyak file. Hapus action sama dengan dalam petik itu dihapus. Ngapain dihapus? Kita tidak pakai. Sudah? Agus, sudah Agus. Rijal. Nunggu. Tadi kan ada user, ada password. Berarti formnya tuh deket dia itulah. Bu Mar, kan metodenya lah ada ya tulisan. Nah, nih. Kan ada action. Oh, enggak. Berarti ini actionnya dihapus. Lah, sisanya form method. Lah, Sharon, Yul, oke, Rijal, bener ya? Gini ceritanya, kenapa saya bentar-bentar nanya. Kalau saya tiba-tiba lanjut sampai mana, tahu-tahu kalian ketinggalan jauh lah, males lah cari ya. Ya, jadi mending tersiksa nunggu daripada tahu-tahu udah jauh. Pak, kulum sampai sini ya. Oh, tampilannya tidak berubah karena action untuk form. Lah, Rijal lah lu, kalau salah buka aja admin. Ibu Mar sudah, Seren bener udah ya. Si Rijal, hah? Placeholdernya udah kamu ganti, udah kamu simpan. Kontrol S kan? Nih. Kita kan Ibu Seren. Oh Seren, Seren. Halo. Gini. Dengerin ya. Pahami, dengar sambil pahami ya. Kalau kita ngetik, kalau kita tidak pernah nyimpen, tidak pernah berubah lah barang itu. Jadi cara nyimpannya tahu semua? Rijal? Tahu. Seren kontrol S ya. Kontrol S. Taunya dia lagi nyimpan gimana? Buletan hitam nih. Jadinya nggak ada lagi. Jadi silang dia. Buletan tadi tuh. Itu tandanya udah tersimpan. Jika sudah balik ke web, selalu gunakan reload untuk ngecek tampilannya. Yang kamu belum berubah juga. Lagi reload loh. Tidak berubah juga. Oke, gini. Sekali lagi ya. Kamu lah yakin belum file yang kamu buka nih bukan yang D? Kan saya bilang dari tadi tuh pakai yang C kan? Lah buka yang C. Eh. Oh. Cek D kita tahu nih. Alamat nah, apa itu sangat karena ada nyimpen di sini di kasur ada nyimpen di akses gitu ya, kalau yang mungkin aku berpikir
Makanya ada tulisan akan langsung klik. Jadi nanti ya, klik di sini enter. Lalu tabel bawah, konsentrasi ya, jadi Bu, Wah. Nah, benar ya. Sama ya. Terus setting. Nah, itu tuh yang ada password tadi di sana. Klik password. Selesai klik password. Ibu bos lalu, nah, yuk kita lanjut dengerin deh ibu-ibu ya. Jangan melamun kelak lah mikir suami milik anak itu, belajar dulu nih. Konsentrasi, lauk, form, actionnya udah kita hapus ya. Itu tuh untuk ngapain? Tidak terjadi apa-apa dia. Tapi saat kita mensubmit, dia ke form itu sendiri. Udah ya sampai ini ya. Kalau sudah, apa yang kita ketik di sini bukan email harusnya, melainkan hanya teks. Tipe email ganti ke teks. Kalau coding pasti Sublime ya yang lagi saya bahas ya. Kalau ngeliat hasilnya di web, tipe email ganti ke teks. Udah. Sekali lagi, Pak, apa yang Bapak belajar ini nih harusnya kalian udah belajar di pemrograman web dasar dan DPW-nya. Yang saya ini kan lanjutannya. Lalu ke teks. Terus kalau sudah tipe password udah benar karena untuk password. Nah, kita butuh ngasih dia name biar dia berfungsi. Siap? Input tipe teks, class form control ada kayak gitu ya. Kita kasih name. Pak, ngapain Bapak ngetik name, bukan nama. Sekali lagi, ini kan bahasa Inggris ya. Name, bukan nama, sengaja bahasa Bangka kayak gini. Ketik name, udah. Name sama dengan lihat ada yang spasi, ada yang enggak. Saya ini enggak ada ngetik spasi di sini nih, tapi di sininya ada spasi. Yang baru saya tambah nih adalah name. Udah jelas ya? Apa name-nya? Nah, kalau yang dulu pernah belajar pemrograman, khususnya VB, awalnya biasanya kita namain dengan txt untuk objek teks. Txt apa ini? User. Sudah? Txt user, jangan kalian iseng T-nya besar, U-nya besar gini ya. Itu bikin lambat tuh. Jadi kecilin aja semua txt user. Nanti ada awalnya saya ngetik kapital, itu artinya harus kapital. Ngomong-ngomong sudah? Oke, ini baru satu objek yang kita kasih name. Dia ada dua objek. Copy aja. Name sama dengan txt user, di copy aja. Sudah? Di input type password kelas itu kasih name juga. Di paste hasil kita tadi tuh, copy. Ganti txt pas. Jadi saya sekali lagi nggak ada ngasih spasi ya, jangan kalian kasih spasi gini, udah beda arti dia. Name, satunya txt user, satunya txt pas. Sudah? Jika sudah dua kita kasih nama kan. Tombolnya perlu kita kasih nama juga. Tombol sign in ini ada. Tombol sign in. Button type submit ada. Kita kasih name juga. Kalau untuk tombol, kalau di VB kita CMD command kan. Di sini BTN. BTN apa? BTN login. Sudah? Untuk tombol sign in
Oh, name-nya BTN login. Jadi ada 3 yang kita kasih name. Sudah? Oke, konsentrasi ya. BTN login, txt pass, dan txt user. Sekali lagi ada 3 itu ya. Nah, kalau sudah ya, tekan control home. Control home. Dia balik ke paling atas. Udah? Aduh Pak, kuda tahu control home kuda di balik ke atas, gulung aja sendiri manual. Kalau udah balik ke atas, gulung sendiri. Udah? Intinya kita butuh dia di baris pertama, sudah ya. Kalau sudah kita tambahin coding PHP-nya. Konsentrasi, yang saya tambah adalah buka tutup PHP. Sekali lagi, ini harusnya udah pernah kalian dapat di mata kuliah sebelum mata kuliah DPWL ini. Buka tutup PHP sudah? Sudah? Jika sudah, ngetiknya selalu ya buka, habis buka langsung tutup. Supaya apa? Biar nggak lupa. Jangan ngetik hanya ini dulu, tapi langsung tutup. Jelas ya? Buka tutup PHP, di dalamnya kasih tab. Tab itu di atas caps lock. Ngetiknya supaya rapi. Udah? Ketik if jika buka tutup titik 2 and if. Nah, sama. Kalau if langsung juga and if. Buka, tutup. Ini simbol titik 2, satunya titik koma. Udah kayak gini. Sudah. Jika apa? Kan kita mau codingnya ini jika tombol itu disimpan, apa sih yang kita ketik tadi tuh? Berarti if is set, buka kurung tutup kurung. If is set, buka kurung tutup kurung, sudah. Is set. Udah. Lalu dollar, nah underscore. Kalau kalian lihat sekarang nih saya udah ngetiknya gede nih. Jadi yang gede ya porsinya gede, yang kecil saya ngetiknya kecil. Jika iset pos kurung kurung siku sudah. Nah ini tombol apa yang diklik tadi tuh sesuai namanya. Tombol apa? Tombol apa? Hah? Kan tombol tadi saya bilang BTN kan? BTN apa? BTN login. Nih. Kalian enggak usah ya, saya tunjukin aja nih. Kan tadi itu ada BTN untuk sign in, name-nya BTN login kan? Nah, sebenarnya tulisan ini nih yang kita taruh di dalam tanda ini, kasih petik ganda BTN login. Jika tombol login sedang diklik, baca codingnya gitu. Ngetiknya sudah. Nah, jika sudah, cak-caknya nih, kita kasih tulisan cak-cak. Echo Hai Bella. Lah, tes. Apa yang terjadi? Untuk nyobanya, kalian reload dulu, ketik, baru tes. Sekali lagi, ini nih harusnya mata kuliah dasar, ya. Bukan yang saya aja, ini nih udah ada di dasar harusnya. Jadi kalau kalian merasa, apa yang Bapak omong nih penting ya, ikutin lagi yang dasar, pelajari benar-benar. Sudah? Apa keluarnya? Cara nyobanya basing-basing isi di user dan password, klik sign in. Cara nyobanya gitu. Hah? Lah, sudah. Keluarnya hai, nanti ada tulisannya. Lalu
Ada yang nggak keluar? Oke, gini cara ngetes. Lihat yang saya dengerin telinganya, lihatin yang saya di layar ya. Si Seren lah. Yang pertama tentunya buka dulu. Buka nih cara paling amannya bukan gini. Ini nge-resend nih. Pada URL-nya kasih enter. Basic ketik. Sign in. Nanti ada tulisan hi. Lah, dites coba Bu. Bu Mar. Basing-basing di sini nih nggak masalah. Nanti sign in, nanti ada tulisan hi. Lah, Seren udah. Bu Mar, masalahnya apa Bu Mar? Ngetiknya udah belum Bu Mar? Udah. Sore Yulita, udah keluar. Lah dicoba akses ulang belum? Si Gus, oke. Rijal, oke. Si Yul, apa keluarnya kalau nggak keluar? Tombolnya perlu diklik ya, tombol sign in ya. Kan tadi codingnya kita bikin jika tombolnya diklik maka tulisannya hi. Kam lah, ngeklik sign in lalu, tapi tidak muncul juga. Oke, kita lanjut. Berarti kita sudah tahu tombolnya berfungsinya kapan. Oh, kapan berfungsi? Kalau diklik kan? Nah, kalau sudah tahu gini, konsentrasi. Kalau kalian ingat tadi tuh bed anogen adalah name yang kita berikan. Ibaratnya Bu Marianti punya anak, namanya diberikan kepada anak atau apa. Jadi kalau dipanggil, oh enggak? Ya nyaut. Nah, kalau udah tahu, kita copy aja jurus kayak gini nih. Nah, saya lagi download post gini kan adalah nama yang kita berikan tadi. Copy, di copy, nih di copy, lah, di blok lo, baru di copy lah, di paste di sini. Yang high tadi, nih high nih saya ganti jadi gini. Udah, bener ya? Kalau sudah, kalau kalian ingat tadi, ini kan tombol. Oh, sebelumnya itu aja objek untuk user kan? Name-nya adalah, nah teksnya usernya kita gantiin dengan btn login nih. Jadi yang atas nih tombolnya kalau diklik, maka tampilkan nama user.
Kalau tombolnya diklik, maka tampilkan nama user. Saya cuma ngopi aja, karena apa? Yang atas ini kan lah jalan nih. Daripada kita ngetik ulang, bisa jadi rentan salah. Kayak Yulita tadi dia nggak ada gininya tadi. Lah beda arti ya. Coba dites. Ketik username-nya, ketik passwordnya, apa yang keluar? Setelah sign in ya tentunya ya. Jangan lupa nyimpen. Lajuat bilang aja sekali lagi ya, kalau udah ngetik, disimpan, dicoba lagi di web. Keluarnya apa? Keluarnya adalah apa yang kita ketik di user itu yang keluar. Jadi kalau saya ketik gini ya, selalu gini buka gini. Kalau saya ketik anak, sign in, keluarlah anak. Oh, jelas ya berarti ya, apa yang kita ketik di user, dia udah tahu. Ini istilahnya parsing, apa yang kita isi, kita tahu, disimpan ke dalam uh, objek untuk kita tampilkan. Sharon belum? Bu Mar? Apa errornya? Lah benar tulisannya nih. Line 97. If and if sudah ada kayak gini. Oh, jangan dihilangin Won, ada gini-gini nih. Tadi kan cerita awalnya ini nih, hai doang kan. Lah jalan yang ibu kan. Saya cuma mengetik hai-nya. Lalu, yo bu, teliti-teliti bu. Udah, text user sampai text user sudah. Bu Mar, lalu, lagi enggak lah. Codingnya coba lihat, bandingin dengan yang saya nih. Lah sampai belum? Yakin? Nyimpan sudah? Eh, Lah, nggak teliti-teliti yo, konsentrasi. Lanjut lagi ya. Tinggal kita copy. Berarti kalau tahu untuk user yang gitu, untuk passwordnya, centul lah cara txt. Dari mana tulisan txt pas sekali lagi ya? Kita tadi itu ada kasih nama, ya. Nih txt pas. Berarti namanya itulah yang kita gunakan kembali di sini. Lah, coba dites. Jangan basi-basi ngetiknya. Biar kalian tahu apa yang kalian ketik di user, apa yang kalian ketik di password. Bener nggak keluarnya kayak gitu? Udah dicoba? Sambil konsentrasi ya, konsentrasi. Saya ngetiknya di sini Yulita. Saya ngetik passwordnya Sari. Saya klik sign in. Keluarnya, ya jangan sampai tulisannya yang lain keluarnya ya. Ngisinya Yulita dan Sari, jangan sampai keluarnya Rijal. Lah lain ceritanya. Sampai ini sudah bener oh. Karena ini penting nih. Kalau dari awal aja gak ini, berikutnya script berikutnya jadi nggak guna nanti. Kita lanjut kalau udah. Berarti dia udah tahu itu user, itu password. Oh, nah sekarang gini. Kalau sudah, masuk ke dalam variabel dulu. Ini berarti user. Saya cuma ganti tulisan echo itu menjadi variabel. Silakan. Saya hanya mengganti tulisan echo tadi ke dalam variabel. Kenapa? Biar variabel ini kita proses. Sudah. Saya cuma ganti echo menjadi variabel sama dengan $user $pass. Kali ini memang walau ada dolarnya dia nggak ada ininya. Kalau ada post tuh artinya dari form. Kalau ini variabel yang kita bikin. Sudah? Benar? Sudah? Jika sudah, kita mau bikin coding. Jika usernya apa dan passwordnya apa, maka
baru nampilin halaman indeks. Oke, udah nyambung. Berarti codingnya jika if, tambahin if titik 2 and if titik koma. Kenapa selalu begini ya? Buka tutup, saya bilang tadi buka tutup, buka tutup. Ketik lagi if seperti ini, and if sudah, ketik ini udah, lalu jika sudah, apa yang mesti kita lakukan? Jika dollar usernya adalah maunya apa? Misalnya jika usernya adalah admin, ini artinya jika user yang diketik itu adalah admin, sudah, penghubungnya pakai dan, kita tinggal ngopi yang ini. Kali ini berarti setelah dan adalah password. Kita maunya selain usernya diketik admin, passwordnya juga admin, maka baru benar. Jika blok pertama adalah user admin dan 2 kali dan passwordnya adalah admin juga. Kalau usernya admin, passwordnya admin, maka mau ngapain? Kita nganggapnya itu yang benar. Iya, menampilkan sesuatu kan? Oke, konsentrasi dulu. Yang sampai ini udah benar ketiknya. Satunya user, satunya pass ya. Udah. Kasih dalam kurung lagi di luarnya. Ini dan di luarnya ini. Jadi yang paling ujungnya masing-masing ujung ya, double. Kenapa dia 2 digabungin? Ya kayak kita belajar matematika. Udah ya. Jika sudah, sekali lagi. Maka mau ngapain? Kita nyontek dulu. Kalau yang saya kasih ke kalian, jika diketik admin, passwordnya bukan admin, login gagal. Oh, kalau admin dan admin masuk, tampillah dashboard. Dashboard itu indeks. Oke, berarti ceritanya di sini dia harus ngasih tahu dulu. Kalau login gagal ngapain? Kalau login bener ngapain? Berarti codingnya adalah kita bikin ini udah. Oke, kasih enter, kasih else dulu. Else ini asumsinya kalau gagal. Ya, else udah. Echo udah. Di else-nya, Pak, mana else and if-nya? Jadi mereka nih if else bergabung mereka nih. Maaf, login gagal. Nah, dicoba kalau bukan admin bener nggak tulisannya login gagal? Ya, yang sudah dites kalau loginnya bukan admin bener nggak login gagal? Ya, saya tambah tuh hanya else titik 2 dan echo maaf login gagal. Bener ya? Kalau admin tidak terjadi apa-apa karena codingnya belum kita bikin. Rijal udah coba kalau admin sip, tidak terjadi apalah. Si Seren, si Ibu Mar lagi error. Konsentrasi. Yang Yunita udah. Kalau sudah, waktunya kita, kalau dia udah benar dia mau ngapain? Oh, berarti di sini kasih tulisan header location index.php. Nah, jadi ceritanya kalau benar baru dia nampilin halaman beranda itu. Kalau benar dia baru nampilin halaman dashboard atau beranda. Header dalam tanda petik location ada titik 2
index.php. Nah, berarti file kedua kita adalah index.php. Udah? Yang udah simpan, tes admin, apa yang terjadi? Nanti harusnya dia terjadi object not found. Sudah? Kalau dia benar admin, dia akan memanggil file index, tapi file index itu belum ada, jadi object not found. Apa ya, maksud Bapak nih? Kalian lihat ya, lihat. Kalau login gagal tuh kapan sih? Kalau kita masing-masing, bukan admin, ya enggak? Maaf, bukan yang ini yang kita nih. Nah, masing-masing saya sign in, maaf login gagal, oke? Jelas sampai itu ya. Saya ketik admin, saya klik sign in, dia object not found. Kenapa? File index kita belum ada. Oke lah. Nah, kalau udah tahu, begini cerita selanjutnya. Kalau kalian ingat di pertemuan pertama tuh saya udah ngelis file-file apa saja yang digunakan. Oh, enggak? Nah, kita lihat file indexnya file apa sih yang kita gunakan. Nah, contekan kita mana dia deh? Bukan nih. Nah, file index kita adalah index.html. Berarti di template ada index. Oh, menuju ke folder template. Yuk, di htdoc lah. Kalau saya ngomong htdoc artinya di file explorer ya. Di htdoc. Ngapain Pak Bapak ngajar ke htdoc sekali lagi? Kalau udah benar dia ke index. Index kita belum ada, berarti kita tinggal ngopi ke template lah. Di template tuh ada file index.html. Jangan angka 2, jangan angka 3 ya. Ya, index.html. Ada, Bu Mar? Nggak masalah, ada ini tiruin jadi yang ketinggalannya nggak terlalu jauh. Di copy yang dari template file index.html. Ngapa bukan yang 2, bukan yang 3? Sebelumnya udah kita bahas di pertemuan pertama tuh. Yang akan digunakan adalah ini. Ya, login v2 udah selesai, kita baru tadi itu. Index ini belum, berarti indexnya kita copy lah. Ditaruh di folder KK 1122, di paste. Udah. Awalnya index HTML-nya kita buang jadi PHP. Udah. Index.html sekarang jadi index.php. Sudah. Enter, yes. Apa maksudnya ya? Tadi itu kan template, saya bilang dari tadi tuh gitu tuh. Sekarang kita jadiin dia file PHP biar kita tambahin coding-coding PHP-nya. Sudah sampai ini? Kita lanjut kalau sudah. Jika sudah, bukalah file index.php-nya. Ya pakai sublime lagi. Udah kayak gini. Jadi yang kita buka tadi login dan index kan? Oke, konsentrasi jika sudah. Konsentrasi. File index udah kebuka, file login udah kebuka. Sekarang kita balik ke web. Yang awalnya not found, kalau kita reload, apa yang terjadi? Nih, di enter. Di URL-nya di enter yang di index. Lah, apa yang terjadi? Jeng jeng. Oh, kata kalian enggak? Jiat tampilannya, tapi tidak, dia udah tidak object not found. Oke. Yang Yulita. Jadi file index.php yang kita ada coding header tadi, ini nih. Header ini kan memanggil file index.php. Awalnya not found, kenapa? Kita perlu ada file index.php-nya dulu di folder
sama dengan login. Oke. Jika ada, tampilannya seperti ini. Udah? Yang Seren sudah juga. Yang ibu tidak masalah, ibu lihatin aja apa yang ketinggalannya nanti. Lao error konsentrasi. Kalau sudah, apa yang terjadi gini? Harusnya saya tadi juga udah nyebutin ke kalian bahwa kita perlu mereplace all alamat yang CSS dan JavaScript. Yang tadi tuh yang login udah kan? Nah, berarti di file index.php ada yang gini. Jangan salah langkah ya. File index.php ada codingnya. Pada bagian href blok sampai plugin ini udah beda cara. Tadi itu dia titik-titik tuh garis merah titik-titik karena menunjukkan lokasi di dalam sub folder. Iya, yang ada href plugin di blok. Udah? Bener ya? Di blok. Kalau sudah, tekan Ctrl H. Intinya persis sama kayak tadi yang titik-titik garis merah titik-titik. Ctrl H ya. Nah, bedanya kita kan masih ada tulisan HTTP localhost template ya. Ada? Oke, sudah konsentrasi ya. Artinya apa? Di dalam template, ya enggak? Nanti dia baru mengacu ke file itu. Konsentrasi dulu. Kok index langsung ke plugin? Kita lihat konsentrasi. Ini baru saya penjelasan aja deh. Di template ada index. Berarti dia udah benar kan? Ada folder plugin. Di dekat index itu ada plugin. Udah benar dia sampai ini. Tapi alamat kita sekarang kan adalah di KK 1122. Index ini manggil template. Ada di dalam template baru ada folder plugin. Berarti caranya di codingnya adalah localhost template udah benar. Nah, tambahin di sini garis miring pluginnya copy paste sini. Jadi yang awalnya dia nyebutin href plugin, kita ubah jadi localhost template plugin. Mengubah ke alamat baru. Sudah? Replace all. Hanya kayak gitu sih kerjaan kita tuh. Jadi kalau dia alamat sebelumnya apa, alamat barunya di replace all. Sudah? Oke, jika sudah, nah ini nih salah nih. Salah. Ctrl Z dulu, kurang. Ctrl Z. Yang ini Ctrl Z, balikin ke keadaan sebelumnya. Salah. Ngapain salah? Lihat di sini ada petik. Sama kayak tadi ya, dalam keadaan terblok, Ctrl H. Sama, kita cuma kurang petik aja. Udah? Terus kayak gini, Ctrl H, gini nih, kan masih sama nih kayak tadi, kan nggak hilang kan dia kan? Konsentrasi. Kita perlu dalam petiknya ini nih, href petik ini perlu ditaruh ke sini. Jadi dia kurang. Kalau nggak makin hancur kita salah langkah tadi. Jadi hrefnya tetap ada. Plugin diganti dengan, nah pluginnya tuh di-update dengan HTTP localhost ini. Udah? Sama kayak tadi, replace all. Replace all. Nah, ini yang benar nih. Udah? Tapi belum selesai. Itu baru satu. Kalau dia yang login nanti kenapa sekali udah bisa? Karena kita titik-titik garis miring titik-titik itu unik. Jadi kalau mau replace all sesuatu yang unik, enak. Nah, yang berikutnya ini ada tulisan href this di blok. Sekali lagi, dia mirip kok sama kayak tadi. Kalau udah paham jurusnya satu, jurus berikutnya sama. Di blok href this ada. Jangan lebih ya, jangan garis miringnya di blok juga. Kalau sudah Ctrl H, Ctrl H, udah kayak gini tampilannya. Lihat yang saya, udah. Sebelumnya di sini nih, this kan plugin nih. Oh, udah. Berarti yang kita nih terakhirnya plugin ganti dengan this. Nih. Nah. Kenapa? Kan alamatnya sama. Yang beda itu adalah folder yang digunakan. Awalnya dia sini plugin, kita jadi this. Udah. This. Kalau sudah di replace all.
Oke, itu baru selesai untuk file-file CSS untuk tampilan. Baru dua ya. Ada lagi di bawah. Tekan Ctrl N. Gini, sebelum tunggu. N tuh END ya, bukan huruf N. Tadi ada home saya bilang. Sekarang Ctrl N. Akhir. Bukan new. Ctrl N, huruf N, dia akan bikin dokumen baru. Yang saya mau nih Ctrl ada home, ada END. Atau kalau kalian penting gulung ke bawah, ke paling bawah. Saya sih makanya Ctrl N. Kalau pening saya lagi gulung ke bawah sampai paling bawah. Nanti akan nemuin tulisan script. Sudah? Lalu apa tidak tahu tombol N itu yang mana? Nih kan ada home, ya nggak? Ada N. Saya bilang nanti Ctrl dan N. Untuk apa? Langsung ke ujung dia. Sudah. Oke, konsentrasi. SRC, this ya, ada ya. Oke. Tekan Ctrl H. Sama kayak tadi tuh. Bedanya sebelumnya href. Kali ini SRC. Berarti tulisan SRC ini copy, hrefnya ganti dengan ya SRC. Udah? SRC. Sudah? Di replace all. Jangan salah ya, kalau udah salah langkahnya udah ini nih, makin mabuk dia nyari ya. Sampai ini sudah, sekali lagi. Itu baru disknya. Satu lagi kurang, plugin. Berarti SRC plugin di blok. Yang kita tadi kan awalnya href plugin, href disk. Nah ini kebalikannya, karena saya mulai dari bawah. SRC disk ganti SRC disk. SRC plugin berarti ganti plugin. Ctrl H. Nih, SRC plugin kan. Ininya cuma ganti ujungnya nih. Plugin ke plugin. SRC tetap SRC. Sudah? Penting nih ya, depan ini penting nih SRC. Jika sudah, sama kayak tadi replace all. Oh, simpan kalau sudah. Disimpan. Hari ini terpaksa target kita hanya bikin menu-menu dulu. Kenapa? Udah jamnya. Ya. Terpaksa juga pertemuan selanjutnya belum UTS. Harusnya kan pertemuan 3 tuh UTS, pertemuan 5 UAS. Ya, mau enggak mau lah ya. UTS-nya saya kasih gampang aja nanti. Hanya bikin form. UAS-nya hanya sampai CRUD. Udah. Apa maksud CRUD? Ya itulah yang kita pelajari nanti. Oke. Konsentrasi. Ini simpan udah ya. Kalau sudah, ya ngebuka lagi nih. Dari URL-nya kasih enter. Dah, lagi on dia. Oke. Sampai ini beres ya. Oke, kalau sudah konsentrasi. Pak, setelah login, apa sih yang terjadi? Admin, login. Dia ternyata ada menu master, transaksi, laporan, ganti, logout. Oke. Yang kita, ini kayaknya kitanya, dashboard, dan seterusnya. Kebanyakan, banyak yang mubazir. Yang kita, begini. Yang hasilnya, begini. Oke, konsentrasi ya. Berarti sekarang file yang kita otak-atik adalah file index ini. Konsentrasi. Target kita hanya sampai menu hari ini ya. Jadi konsentrasi. Ada nggak yang ikonnya begini di dashboard ini? Di file apa namanya nih? Index. Coba cari ini, diklik OK dulu nih. Cari. Ada nggak yang tumpuk-tumpuk gitu? Dak dewo, ya nggak? Bener ya, dak deh ya. Yang tumpuk-tumpuk begini dak deh ya, master ya. Karena di SI itu terkenalnya master transaksi laporan. Sama kayak kami zaman D3 dulu, ya tugas akhirnya master transaksi laporan. Oke, lanjut ya. Konsentrasi. Terus bagaimana dong mau ada icon-icon gini? Caranya seperti ini. Konsentrasi. Sebelum kita nyari icon,
ada baiknya kita mengeliminasi atau nyari bagian yang mirip dengan yang tadi. Konsentrasi ya, konsentrasi. Apa yang mirip? Lihat, master ada subnya, transaksi ada sub, laporan ada sub, sama dua tidak ada sub. Kalau kita lihat yang mirip yang mana? Ini kan, dua ini nggak ada sub, kita tinggal ngambil tiga ini yang ada subnya. Sub menu nih maksudnya nih, ya sub ada menu sub menu. Kecuali tulisan example. Oke, jadi konsentrasi kita jurusnya jurus eliminasi nih. Yang tiga ada sub menu, duanya tanpa sub. Berarti bagian paling mendekati, kalau kita makin bawah ini makin kesasar kita. Paling mendekatinya yaitu dari UI element sampai ke galeri. Oh, nah berarti kalau udah tahu, kenapa ngambil ini Pak? Sekali lagi, saya maunya mirip dengan yang ini. Nah, kita kan tinggal nyari di template-nya biar mirip gimana caranya kan? Nah, ini cara cepatnya. Berarti yang tidak ada selain itu kita mau hapus. Nah, apa itu? Kanban board. Oke, Ctrl F Kanban board. Ctrl F di index.php Kanban. Ketemu? Jadi ingat ikan tamban kata Ibu ini kan, bukan Kanban ya. Udah? Konsentrasi, ini mau saya bilang Kanban, ketik aja Kanban dulu, botnya tidak usah. Nah nanti ketemu begini nih. Jika sudah, konsentrasi ya, konsentrasi. Tag HTML tuh ada buka, ada tutup. Tutupnya ditandai dengan garis miring. Jadi dia kembar nih, P. Berarti P yang ada garis miring itulah tutup P-nya. I ada I, berarti itulah tutup I-nya. A ada garis miring, tutup A. Konsentrasi yang mau saya bilang gini, yang Kanban nih, bagian terluarnya apa untuk menjadikan dia Kanban? Kita lihat, PP, udah pasti kan? Tapi di sini pun ada tulis Kanban nih. Ada tab item. Apa artinya? Berarti bagian terluarnya adalah miring LI sampai LI ini. Kita tes nih yang pertama nih. Cara paling gampangnya adalah cari di Kanban nih LI. Udah. Ciut kan, diciut. Ciut ini mode collapse. Nanti ada mode kembangin, expand. Ciut diklik yang segitiga nih, ciut. Udah, expand atau kembangin. Ciut, expand. Apa maksudnya? Nanti kita gampang nyarinya. Mulainya mana, ujungnya mana. Oke. Dalam mode ciut udah tahu ya. LI ini akhirnya ini. Udah. Blok seolah-olah 2 baris, tapi lebih dari 2 baris nih. 486 sampai 493 udah banyak. Blok, udah. Jangan lebih ya. Ini mau kita hapus. Kalau udah ngeblok, hapus. Kalau udah hapus, simpan. Sudah. Kalau udah nyimpan, cek lagi. Bener nggak tulisan Kanbannya udah hilang? F5 udah hilang. Udah? Bener ya? Jika sudah, kita eliminasi yang selanjutnya. Mulai dari mailbox, page extra, dan seterusnya. Oke? Berarti di bawahnya harusnya di bawah dari Kanban. Nanti langsung mailbox kan? Nih, mailbox kan? Ada? Kita udah tahu tadi, LI itulah bagian terluar ya. Jangan LI yang di atas ya, LI yang paling dekat dengan dia. Udah, dapat nih. Dapat yang ini kan untuk mailbox nih. Berarti ciutkan lagi. Jadi kita nggak ngelihat apa yang di bawah-bawahnya, kita ciutkan langsung biar tahu mana ujungnya. Udah dapat gini. Nih, kalau kita ngelihat dari 487 sampai 515, ya udah 30-an baris kan, jadi ini lebih. Masa kita lihat siko-siko leteh. Kalau udah diciutkan, ya seolah-olah 2 baris ini yang saya blok, ini dihapus. Sama kayak tadi tuh persis. Simpan. Bener nggak mailbox udah hilang dan sub menunya udah hilang. Nah berarti untuk pack extra search sama kayak gitu. Saya tinggal kurangi yang ini sama kayak tadi ya, ciut, klik sekali itu pack, ini extra, ini mau hapus semua nih. Ini search. Nah ini berarti saya musnahkan semua. Jadi triknya adalah ciut kan.
Kalau lawannya ciut, expand atau dikembangin. Nah, ini kan lebih gampang lihatnya nih. Jadi kita nggak mungkin lebih kalau mau ngapus. Ini berarti saya blok, saya hapus, simpan. Itu saya hapus tuh 3 sekaligus dengan submenunya yang ini. Tinggal di reload, udah hilang. Oke, sudah? Udah kan? Nah, tinggal kita miscel ini dan ke bawahnya hapus semua nih. Karena dua ini bakal jadi ganti tombol ganti dan bukan tombol link ganti password dan logout. Nah, berarti sekali lagi dari miscel sampai tab documentation dan seterusnya mau saya hapus. Tapi jangan kebelah-belasan ngapus ya. Lihat nih. LI temennya LI, bukan yang di bawah tadi. Lihat nih, dia sebaris nulisnya. Berarti ini hapus. LI ketemu LI, ya saya tinggal kayak gini. Nah, sambil dia ketemu ujungnya, ini nih multi level nih bisa saya hapus juga biar gampang. Nah, kalau udah kebanyakan barisnya saya gulung, berarti ini tinggal saya hapus. Nih ketemunya mana diciut-ciut terus lah kayak tadi tuh. Klik. Nah, sampai level-level 1 ciut lagi, label ciut lagi, udah stop kalau udah kebanyakan. Ini LI warning segala macam nggak perlu diapalin karena memang kita udah nentuin target. Nah, berhentinya sampai sebelum UL. Nanti pelan-pelan aja kalian lihat aja dulu yang ini sampai menu. Jadi yang sementara yang kalian belum hapus ya, nggak masalah, pahami aja ya. Nah, saya berhentinya sampai di UL. Apa artinya? Nah, saya simpan, saya reload lagi. Bener nggak sampai galeri? Udah bener. Oh, nah sekarang gini, tulisan logout, tulisan ganti password kita mau pakai nih untuk mengganti tulisan galeri dan kalender. Yang kalian kalau belum dihapus, nanti kalian hapus sambil dengerin yang video saya rekam barusan nih. Konsentrasi, kalender, galeri, ganti password, logout. Berarti kita mulai dari kalender. Cari tulisan calendar. Ctrl F. Yuk ikutin. Nanti yang hapusnya nanti. Ctrl F. Calendar. Dapat? Tapi bukan ini. Tapi bukan ini. Nggak ada ALT-nya kan tadi kan? Yang ini nih, tulisan kalender ini nggak ada ALT-nya kan? Berarti bukan itu. Nih ada ALT-nya. Oh. Enter. Inilah dia. Yang putih nih. Udah. Dapat. Tulisannya kalender. Kita ganti dengan ganti password. Ya, berarti kalender yang putih ini ganti password. Udah. Kalau udah simpan. Walaupun kalian belum ngapus tadi nggak masalah ya. Yang pasti tulisan kalender nanti berubah jadi ganti password. Sudah. Simpan. Di reload di sini harusnya kalender yang saya nih sudah jadi saya tunggu, ini indeks ganti password udah beneran nih dia, salah nih posisinya nih, kalender yang lain nih yang saya ubah nih ya. Nih kalender yang atasnya di sini mana dia ya, kalender apa tulisan kalender ganti password nih, kalender yang mana tadi saking gede nih, kalender ini ganti password ya. Jadi yang ini ya dibalikin aja, bukan yang ini. Nah, kalau salah ya, kalau yang kalian udah bener nggak masalah. Nah, kita tinggal cari lagi kalender satunya. Karena saya pakai Bangkok ini kan agak susah kelihatnya, maksudnya sekitar ya. Nah, yang normal kan kayak gini, bukan kalender ini juga. Nah, bukan juga yang ada example kalender. Example kalender. Oh, enggak? Berarti inilah barangnya yang mesti diganti. Diganti dengan ganti password. Nah, span-spannya ini bisa dihapus. Span itu untuk apa? Yang ada angka 2 di ujung nih. Berarti yang ada angka 2 span ini bisa dihapus. Nah, jadi ini baru ganti kalender. Sekali lagi bagian yang kalian masih banyak tuh nanti tinggal dihapus. Kalender sudah ya, ganti password. Galeri jadi kalender, galeri kan berdekatan loh. Galerinya jadi logout.
Hmm. Udah tinggal kalian terapin gitu. Satunya ganti password, satunya logout. Pak, yang kok banyak coding di bawah karena kan belum dihapus. Sampai ini sudah? Udah. Tinggal dicek lagi, harusnya kalender tuh sudah tidak ada angka 2, ganti password logout. Mengenai ikonnya sabar nanti aja. Yang penting link-linknya jadi dulu. Yang kalian udah? Nah, jika sudah, mulai dari master, berarti sisa jadi ke atasnya mau kita buang kan? Nah, ini cara buangnya. Konsentrasi. Kalian kalau nggak keikut, nanti aja nih dicoba aja. Tapi pastikan tahu aja. Mulai dari chat, layout option, dan seterusnya kan mau nggak kepakai, itu saya mau pakai ini ke bawah nih. Example pun mau saya hapus, berarti example-nya tinggal ini kan, LI ketemu LI, hapus, simpan. Bener nggak? Kok yang ini ke bawah? Ya karena dia cuma sebaris saat itu. Saya tinggal nge-reload. Nah, sebenarnya gawe ini nggak sulit, tapi butuh ketelitian. Nah, lihat nih, di atas UI element ada chat segala macam nih. Ini berarti mau saya hapus nih. Tulisan chat ada S. Berarti saya cari Ctrl F chat pakai S. Nah, bukan yang ini. Cari lagi. Biasanya sih dia putih. Nah, ini nih. Chat JS dan segala macam. Bener gak ada chat JS? Ternyata bener ada float segala macam. Nah, inilah barangnya. Saya bilang tadi, kalau ada ketemu ini, bagian terluarnya adalah LI kan? Berarti LI ini diciut, dihapus. Nah, UI elemen mau kita pakai karena sisa 3 yang di bawah nih 3 ini master transaksi laporan yang ada submenu. Berarti mulai dari chat layout option pula tersangkanya. Yang ini udah saya buang. Siapa tadi tuh chatnya? Layout option tinggal cari yang ada S. Ctrl F layout option. Mana dia? Nih. Nah, berarti LI lagi kan? Sama lah kayak tadi, diciut, hapus, simpan, reload. Nah, widget tinggal ya. Widget ada S. Berarti kontrol inilah dia lah ketemu kebetulan dekat tadi. LI ketemu LI, ciut, hapus. Dashboard ya di atasnya lah dia LI ketemu LI nih. Nih. Nah, hapus, simpan, di reload. Jenggreng yang saya sudah. Kecuali sasnya. Di sini kan nggak ada sasnya daripada ditanya sama penguji untuk apa nyari ini kok tidak berguna ada dipakai. Nah, berarti sasnya yang di atas tadi. Saya mau ngapus yang kata-kata search. Ini dia nih. Search, input, div, ada tombol untuk cari. Nah, berarti ini yang terluarnya form inline ini. Ini dihapus. Tetap hapus, simpan. Yang bener hapus-hapus Pak. Nah, kalian konsentrasi aja pokoknya ngapus ya. Nah, udah. Berarti kata-kata UI element ini bisa bareng kita. Ctrl F, Ctrl F, UI element. Nih, ketemu yang ini. Ganti kata-kata master. Yang ini ngomong-ngomong saya nanti akan upload ke YouTube saya ya. Jadi kalian pastikan kapan sih Bapak upload, pastikan kalian subscribe aja dan aktifkan notifikasi. Nanti tahu kok kapan. Jadi saya ada umumin di grup aja tahu. Yohanes Setiawan Japriyadi ya, nanti channel cari gitu. Ini sudah ngomong-ngomong master. Kalau mau cepat ininya kita menciut tapi bukan ngapus kali ini. Biar ke bawahnya. Nah, form jadi transaksi. Nih maksudnya gini nih. Sebelumnya kan UI element. Saya kan mau meluncur ke formnya kan. Berarti kalau mau cepet jurus ciut tuh bisa dipakai lagi. Ganti transaksi. Oh enggak? Nah, sekarang gini. Setelah form adanya tables kan. Berarti saya cuma main ciutin lagi yang ini. Ketemulah tulisan tables. Ganti laporan. Simpan. Udah? Kalau sudah ya tinggal kita reload. Harusnya udah master transaksi laporan. Lah mantap yang gitu. Form transaksi Pak ya? Iya, formnya ganti transaksi. Master transaksi laporan. Ada tapinya.
Walaupun yang kita mantap lah sampai kayak gini. Ada tapinya loh. Lah siap apa ini? Ganti ini tahu kan? Jadi bagian yang kurang, Pak yang kami ya banyak, nanti hapus intinya yang banyak tadi. Tapi yang butuhnya, yang bejurut tadi kita udah jadi master hasil laporan, udah ya. Nah yang kurangnya gini, yang kurangnya. Kalau saya klik master, kok banyak bener yang gini ya nggak? Ini sama jurusnya eliminasi lagi. Kata-kata master general ya. Padahal master tuh ada kategori produk, foto produk dan seterusnya. Nah ini saya contohin, kalian yang nerusin nanti ya. Saya contohin, kalian yang nerusin sekali lagi. Oke, konsentrasi. Di dalam master ada kategori produk dan seterusnya. Yang saya master general. Berarti kan tersangka saya akan saya cari general. Gitu kan? Tapi bukan general tools ini, jangan salah. Cari lagi. Nah, ini dia general. Bener nggak di bawah master? Bener. Berarti saya akan nulis urutan-urutannya general icon, itu kategori produk, foto produk. Oke, nah ini biar cepat nih. Berarti general, kategori, icon, produk, terus ikutin yang berikutnya apa? Foto produk karyawan pembeli. Foto produk karyawan dan pembeli. Nah, saya simpan, saya tinggal reload yang di sini. Bener nggak udah berganti? Nah, master kategori produk, foto produk, karyawan pembeli. Lebihnya gimana? 1, 2, 3, navbar sampai ribbon. Berarti itu saya eliminasi lagi. Ya, pakai LI gini. Tek, ciut, ciut, sampai ribbon. Ciut. Nah, berarti 3 ini yang saya ciut nih bisa saya hapus. Tek, tek, simpan. Saya reload. Hilanglah dia. Pak, kunek cem nih Pak, langsung kebuka aja lah menu-menu tuh. Karena apa? Saat saya buka indeks tadi, dia kan otomatis nih. Ya enggak? Nah, berarti gimana caranya? Nah, sebenarnya ini bisa kita contek dengan cara gini. Klik kanan, inspect. Nanti kalian tinggal tiru di rumah. Klik kanan, inspect. Tunjukin yang master itu yang mana. Di sini pembedanya adalah ada open, ada aktif. Kita lihat bener nggak ada open, ada aktif. Menunya menu open, linknya link aktif. Kita lihat tulisan yang kita apa. Nav item ada, nav item ada, nav item, nav tree ada. Nih master. Nah, nav item, nav link. Ya nggak? Kita lihat perbedaannya kiri kananin. Nih, saya kiri kananin dengan yang ini. Nih, ini kegedean. Lihat ya, tulisan master di dia. Kata-kata master, nih master ya, nav link aktif. Kita cuma ada tulisan nav link tanpa kata-kata aktif. Oke, satunya li kelas nav item, satunya nav item menu open. Nah kalau mau sama, Pak punya langsung terbuka lah menu open. Caranya adalah di nav item masing-masing top levelnya. Berarti saya tambahin menu open, buktikan, simpan. Bener nggak kata buka? Kita lihat ya. Nah ini kan yang demo, ini yang saya tadi. Bener nggak dia? Kalau kita buka ulang langsung kebuka. Udah bener. Yang ininya kan nggak langsung terbuka kan? Tapi di demo master langsung terbuka, transaksi langsung terbuka dan segala macam. Nah caranya gimana? Berarti sekali lagi contekan kita udah ada. Menu open setelah nav item. Nah, berarti ini kan punya ujung. Nah, kalau mau cepat di laporan, nav item, udah, menu open, ya nggak? Dan di sini ada transaksi, berarti menu open. Nah, jadi yang saya tambah tadi kata-kata kelas menu open, menu open, menu open, disimpan. Tinggal kita buka ulang. Awalnya gini sekali lagi ya. Karena menu open tuh dia langsung ya menunya dalam keadaan terbuka. Nah, kenapa kayak gini ya? Biar kita gampang aja daripada kita klik apa isi ini, apa isi ini ya, menu open. Satunya lagi adalah kata-kata yang tadi itu aktif di nav link. Nah, berarti kalau mau ada tulisan kayak gini, biru-birunya itu. Nah, di ini ada tulisan
aktif. Udah, simpan. Kita tinggal nge-reload di sini. Bener nggak dia jadi berwarna sekarang? Reload. Bener. Yang bawahnya belum. Nah, kalau mau ada warnanya pembatas menu tandanya itu sub, punya sub ya nggak? Berarti si aktif nih saya tinggal copy lagi mana aktif nih. Tadi kan menu open aktif. Berarti saya cari di ujungnya. Nah, baris berikutnya ini transaksi. Nav link aktif. Berarti ini saya ciutkan lagi. Ini yang laporan nav link aktif. Oke, simpan. Nanti dia tandai yang waktu ini belum ada birunya, sekarang jadi biru. Ya, dah, jadi cakep dia. Udah, Pak, udah langsung biru lah ganti password dan logoutnya. Gimana caranya? Berarti kita tinggal cari tulisan ganti password, navlinknya aktif ya, dan navlinknya aktif. Bener nggak? Kita tes aja. Kalau salah tinggal dibalikin. Nah, ternyata dia tidak mau, salah buka nih, yang ini ya, yang saya tinggal F5, dia udah aktif tuh apa? Oh, biru itu. Lah, oke, jadi kalian silakan lanjutkan di rumah, melanjutkan ganti nama-nama menu ini. Ya, pertemuan selanjutnya terpaksa kita belum UTS, dan ngelanjutin, setelah ngeklik menu ini tampil form. Habis tampil form tuh kita bikin, dia bisa nyimpan gimana, bisa nampil data gimana, bisa hapus gimana, bisa ngubah gimana. Oke. Nah, target UTS-nya sampai itu nanti. Jadi pertemuan selanjutnya kita tetap belajar. Belum saya kasih soal. Oh, jadi sekali lagi ya, kerjaan kalian, walaupun saya tunjukinnya belum selesai nih, ngelanjutin. Supaya menu-menunya ini sama. Oh, karena kita udah lewat 30 menit nih. Gitu ya. Oke, jangan sedih. Ya, jadi yang ibu tadi kalau error boleh tanya saya habis nih. Kita di luar ruangan nih, takutnya mau diberesin. Ya, kenapa Pak? Kalau misalkan kita salah hapus gitu Pak, untuk mengubah Balikin, Ctrl Z. Ctrl Z. Ya, undo. Kan ada redo, ada undo tuh. Di Windows tuh Ctrl Z, Ctrl Y. Tapi kalau udah kebeleblasan, udah banyak, udah penting, mending ngambil file template lagi. Itu cara paling praktis. Kenapa? Karena gini. Gini, lihat konsentrasi ya. Saya ngerti maksudnya si ini nih. Salah hapus gitu. Bener lah, nih. Kita tak hapus bagian dikit aja nih. Div ini tanpa tutup misalnya div gini. Lupa kita tanpa paste. Kita tersimpan. Kalau kita udah nyarinya tuh, nanti udah pening dia, udah berantakan. Ini belum kelihatan berantakannya. Nanti ya, kalau kita udah mulai agak banyak kode, kan ini banyak banget nih sampai berapa nih? 900 tadi itu 1000 lebih berarti sebelum kita hapus. Pening nyarinya sekali lagi ya. Supaya nggak terjadi gitu gimana? Ya kalau udah berantakan, udah pengot-pengot, udah nggak tahu lagi mana ininya, ya lebih baik jangan digunakan. Balikin filenya. Nah, ya Ctrl Z. Kalau masih dekat, saya kan Ctrl Z-nya kapan nih? Sekali, 2 kali yang saya hapus di sini kan. 3 kalinya logout udah bener yang saya nambahin aktif. Ctrl Y. Ya. Ctrl Y dan Z. Z itu kan nih, lihat nih. Tadi tuh saya nggak sengaja hapus gini nih. Apa yang terjadi ya? Saya reload. Yang terjadi adalah sampai ganti password. Mana tulisan logout ada? Berarti saya tinggal Ctrl Z kali. Oh, tadi itulah yang lah bener. Berarti saya tinggal Ctrl Y. Jangan lupa nyimpen. Oke. Tapi kalau udah terlanjur, Pak, udah tersimpan, udah saya close, bukaannya nggak bisa Ctrl Z lagi. Ya mau nggak mau, balikin keadaan sebelumnya. Nah, makanya nanti file menu ya hanya khusus menu dia. File untuk kategori hanya khusus kategori. Tujuannya apa ya? Biar bikin ulangnya nggak terlalu jauh. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Itu kalau kebelablasan aja intinya. Bikin 2. Backup. Iya, boleh. Ya, silakan. Iya, file awal sih kita di template tadi tuh. Ya, kalau mau di backup misalnya nih, file index saya udah sampai ini nih. Mau ubah sebelumnya gimana? Ya backup dulu index yang lamanya ini. Ya, sebelum lanjut di rumah kan misalnya. Nah, bisa dilakukan kayak gitu. Tapi kalau ya udah kebablasan, udah terlalu jauh, udah pening tidak di backup ya menggunakan yang template. Ada lagi?
Intinya pandai-pandai kalian lah, kalau terlalu takut malah terlalu jauh nih. Kalau nak balik dari awal lah pening. Ya backup kata ibu tadi. Nih, nge-backup kan cuma kayak gini nih. Cuma gini nih, indeks. Aduh, sebelumnya apa? Nah, kasih keterangan. Before menu transaksi, cak-caknya. Nah, berarti kan masternya lah sudah itu, cak-cak. Ada catatannya gitu. Nah, kalau ada apa-apa, walaupun banyak lah kita backup kayak gini. Ini before master. Nah, berarti yang mana yang mau dipakai? Yang ini nih hapus aja, musnahkan. Ada, yang ininya copy balik dan rename jadi index talk. Nggak kan? Ya itulah nge-backup. Tapi saya biasanya nggak ada, saya bersihin. Tapi kalau mau nge-backup gitu, kasih catatan itu untuk file apa sebelum ngapain. Biar maksud ibu tuh nggak terlalu jauh loh, ulang dari awal bener-bener kan ngeteh ngabisin waktu ada. Nah jadi sebelum transaksi di ini itu yang dilakukan, bisa kayak gitu, silakan. Ada lagi? Nanti ujung-ujungnya kalian kirim sebagai jawaban, jangan yang backupnya ya, yang benar yang digunakan. Nanti kalian kirim banyak itu filenya ke saya kan, yang mana yang dipakai ke ibu nih nanti. Nah jadi gunakan hanya yang dikirim. Udah? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau menutup perkuliahannya. Ada? Lah, jangan sedih lah. Nih yang penting juga nih ngomong-ngomong nih. Anak-anak, saya bilang ya, jadi ceritanya ada notifikasi dihidupin. Itu untuk grupnya. Jadi saya tuh ada dua tuh. Ada channel, ada grup. Kayaknya Yulitanya juga belum ada di grup ini. Nah, kan deh namanya dia. Sama Gustiana Sari ini juga nggak ada nih di sini ya. Hehehe. Jadi sekali lagi nih, yang saya kirim ke kalian itu namanya channel. Coba kita lihat nih. Kakak apa ya? DPWL kakak nih. Nih, kan ada dua nih. Nih, yang ini yang kalian saya kirim linknya. Oke. DPWL kakak 1122 ya. Siapa orang-orangnya? Nah, ada Yulita Sari, ada Gustiana Sari, ya nggak? Jadi kalian klik di sininya, nanti dia notifikasinya kalian hidupin aja. Notifikasi ini satu arah yang saya bilang ke kalian tuh. Jadi info yang saya kirim di sini, tapi kalian cuma bisa baca. Untuk komennya, ini komen-komen gini nih, inilah larinya ke diskusi. Jadi gabung ke grup diskusi ini. Nggak? Jadi dia ada dua sekali lagi. Makanya saat saya nge-vote kok ada yang respon misalnya, karena ternyata kalian nggak masuk ke sini. Sekali lagi. Jadi ada kakak yang ada 1122, ini namanya channel. Kalian kan nggak bisa komen apa-apa kan di sini kan? Kecuali ngeklik leave a comment. Ada. Nah, kalian klik aja leave a comment, nanti lihat tulisannya itu dia jadi diskusi kok di sininya. Kalian gabung di grup diskusinya. Oh, Yunita sudah, ibu ini juga udah. Jadi kalian nggak bisa ngevote di channel, mana channelnya tadi itu? Yang kakak 11. Nah, di sini kalian nggak bisa ngevote. Bisa ngevote tuh di grup diskusi tadi. Misalnya hujan lebat mati listrik, kita melakukan perkuliahan secara apa misalnya? Dan di situ tadi saya tanya. Oh, jadi sekali lagi untuk Gus ini lalu masuk aja dia grup diskusi ya. Tidak tahu? Hah? Nih, kalian bisa nggak buka beginian nih? Channel. Ya, tunggu. Kalau di handphone 1122. Kalau di handphone ya, posisinya ini di channel ya. Coba klik nama channel yang di atas. Sudah? Nama channel yang di atas diklik, ada simbol 3. Ada simbol 3, lihat diskusi. Ada? Ada? Gabung? Ada tombol gabung atau ada? Diklik baru nanti bergabung. Nih tulisan ada nih. Gusti Anasari join the group. Ada?
Jadi yang simbol 3 ini diklik, view discussion. Sama lah di handphone kayak gitu dia. Nah, nanti baru kita bisa melakukan voting segala macam di situ karena di grup diskusi itu sifatnya dua arah. Dah, jangan lupa tugasnya berarti harusnya udah dua ya. Nah, tugasnya apa? Cuma catatan. Lah, kira-kira apa lagi yang mau ditanya? Sebelum pulang, kami jauh-jauh Pak dari Tobuali ini, sayang masa kuliah ini tidak dapat ilmu ya nggak? Hmm, ada yang mau ditanya? Kayak gitu kan. Ya, ada nggak? Ah, Yulita baru gabung tuh. Mariati baru gabung juga. Hihihi. Padahal pertemuan pertama gila dibilang. Sudah belum? Ada yang mau ditanyakan lagi? Hah? Ya nanti kalau kalian udah ngeliat YouTube tapi belum paham juga masih error, tanya di grup. Tujuannya apa saya bilang tanya di grup tuh biar teman kalian juga bisa tahu apa yang kalian tahu. Jadi sekali gawe, ya udah. Lah berarti? Oke. Hah? Hah? Heeh. Emang kalau jalanin sama Sam apa aja MySQL kan running. Ya, berarti sudah ya. Jika sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Tenang, belum UTS ya. Selamat siang, selamat istirahat dan hati-hati di jalan ya. Ada, ya boleh di ruang sebelah. Di ruang sebelah ini saya tutup ya. Di ruang saya ya maksudnya. Ya, terima kasih ya. Selamat siang. Dadah.